Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah wal Arabiyyah bi Fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita di halaman 80 melanjutkan pembahasan kita dari Ilmul Ma'ani. Bab yang pertama dari Ilmul Ma'ani itu membahas tentang al-khabar wal insya'. Dan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, itu kita sudah selesai dari pembahasan tentang al-khabar. Apa saja yang kita bahas kemarin tentang al-khabar? Kita sudah bahas apa itu al-khabar, penyusunnya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya. Kemudian kita bahas juga agrodnya, faedahnya, ya. Kemudian kita juga bahas ya at-ta'kid, kapan perlu mentakid, kapan wajib mentakid dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke saudara dari al-khabar atau lawannya, yaitu al-insya. Di halaman 80, al-kalamu alal insya. Baik. Qala rahimahullah, al-kalamu alal insya. Al-kalamu anil khabar basitun wa qad intaha. Wal an al-kalamu anil insya. Perhatikan di situ. Syekh mengatakan pembicaraan kita tentang khabar adalah pembicaraan yang basit, kata beliau. Mana basit? Sederhana, ya. Basit itu sederhana, ya. Kata beliau pembahasan kita kemarin-kemarin itu pembahasan sederhana, ya. Bahasan sederhana, kata beliau. Berarti al-insya bisa membayangkan akan seperti apa, ya. Beliau mengatakan al-insya'u imma talabiyun au ghairu talabiyyin. Insya itu entah dia berbentuk talabi atau ghairu talabi. At-talabi ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab. Apa yang maksud dengan talabi itu? Ma yastad'i matluban, sesuatu yang ya mendatangkan matluban. Matlub artinya yang diharapkan, tujuan. Ghairu hasilin waqta talab, yang mana matlub tersebut tidak ada ketika diminta. Contohnya, Anda katakan kepada Ahmad, Iqra. Ya. Di sini dari kata Iqra ini Anda mengharapkan adanya suatu matluban. Apa matlubannya? Qiraah. Maksudnya, kalau antum memerintah seseorang, pasti kan ada yang antum inginkan dari orang tersebut, yaitu agar dia melakukan apa yang antum ucapkan. Ya. Maka kata Iqra itu namanya matluban. Dan matluban ini ghairu hasilin waqta talab. Dia tidak ada ketika ana minta. Ya. Ahmad, ketika ana mengatakan kepada dia Iqra, apakah dia sedang membaca? Apa maksudnya? Nah, tentu tidak. Nggak mungkin kita memerintah seseorang dan dia sedang melakukannya. Ya. Antum katakan kepada orang safir, bersabarlah, padahal dia sedang safar. Ya. Antum mengatakan kepada orang yang lagi sholat, sholatlah, ya nggak mungkin. Apa maksudnya? Nah, jadi perintah, larangan itu artinya kita mengharapkan sesuatu. Ucapan antum untuk mengharapkan sesuatu dari orang lain dan sesuatu ini belum terjadi ketika antum bicara, inilah yang disebut dengan tolabi. Paham ya? Maka tolabi itu nanti ada 5 macam. Ya. Jadi tolabi lawannya ghairu tolabi. Ya. Awal yakunu bi khamsati asya'. Tolabi itu ada 5, perintah, larangan, istifham, pertanyaan, tamanni, harapan, dan an-nida, panggilan. Kalau Anda bertanya, ya, kaifa halu? Apakah Anda mengharapkan sesuatu di situ? Apa yang Anda harapkan? Ya, ketika kita bertanya, kita harapkan apa? Jawaban, ya kan? Ketika Antum bertanya, yang Antum butuhkan adalah jawaban. Nah, berarti apakah jawaban itu sudah ada? Belum ada. Ketika antum berbicara, jawaban itu belum ada. Makanya antum tanyakan. Kalau jawabannya sudah ada, buat apa ditanyakan? Jelas ini? Apa maksudnya? Itu namanya tolabi. Itu juga tamanni contohnya.
pengharapan, ya, namanya saja mengharapkan, pasti ya, ada sesuatu yang kita inginkan di situ. An-nida itu juga panggilan. Kalau kita manggil orang, yang kita harapkan apa? Ada Ahmad, misalkan, panggil Ahmad, wahai Ahmad, apa yang harapkan dari panggilan itu? Ya. Al-iqbal, dia datang kepada anak, itu yang harapkan kan? Gitu. Ya. Kalau Anda bertanya kepada Ahmad, yang Anda harapkan apa? Jawaban. Ya. Kalau Anda larang Ahmad, yang Anda harapkan apa? Meninggalkan. Ya. Kalau Anda perintah Ahmad, yang Anda harapkan apa? Melakukan. Maksudnya, intinya ada yang diharapkan kan? Nah, itulah namanya tolabi. Baik. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah di syarahnya ya. Innahu yanqasimu ila qismain. Insya itu ada dua, talabi wa ghairu talabi. Fattalabi ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab wa ghairu talabi ma laysa kadzalik wa sayati insyaallah. Fal qismul awwalu huwa talabi. Fa masalan law qulna li syakhsin qum fal qiyamu hadha ghairu hasilin min itlau kana qa'iman lama kunna lahu qum. Kadzalika hal qama Zaidun law kuntu a'lamu ma sa'altu. Ya, law kuntu a'lam ma sa'al. Ya. Fahadha idzan yastad'i matluban ghairu hasin waqt talab. Wa amma mithlu qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli fal muradu istamirru fi imanikum wa laysa imanan ibtidaiyyan li'annahu mu'minun. Ya, tadi kita katakan perintah itu atau panggilan itu kan mengharapkan sesuatu yang belum terjadi kan. Bagaimana di ayat ini sekarang? Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dia kan sudah beriman. Kok disuruh beriman lagi? Nah, perintah di sini, perintah untuk beriman di sini maksudnya istamirru fi imanikum. Teruslah beriman artinya. Apa maksudnya ya? Kokohkan iman kalian. Wahai orang beriman, teruslah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kurang tepat kalau antum artikan nanti, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Gimana ini? Wahai orang-orang yang safar, safarlah. Masuk akal nggak? Nggak. Ya. Wahai orang-orang yang sujud, sujudlah. Gimana? Ya, kalau terjemahannya seperti itu kan keliru jadinya kan. Maka lebih tepat untuk mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, teruslah beriman. Wahai orang-orang yang safar, teruslah safar. Nah, itu baru benar. Gitu. Terjemahannya seperti itu ya. Hati-hati di sini, akan bisa menghilangkan balaghatul Quran. Oke. Kemudian yaqulu rahimahullah wa ghairu talabi ma laysa kadzalik, yakni ma la yastati matluban ghairu hasin waqta talab kama sayudkar insyaallah. Ya. Wal awwalu wa huwa talabi yakunu bi khamsati asya' al-amru wan nahyu wal istifham wat tamanni wan nida. Fal amru mithlukum wan nahyu mithlu la tajlis wal istifham mithlu hal qama Zaidun wat tamanni mithlu laita limalan fa atasaddaqu min. Wan nida'u mithlu ya Zaid. Ini contoh masing-masing ya. Amr itu perintah, larangan perintah contohnya kum, larangan contohnya la tajlis, istifham contohnya hal qama Zaid, tamanni contohnya laitali ya. Laita itu huruf tamanni ya. Wan nida contohnya ya Zaid. Baik. Kemudian sekarang kita akan lihat satu persatu dari tolabi itu apa saja. Tolabi ada berapa tadi? Ada tolabi ada berapa tadi? Hah? Ada 5. Tolabi ada 5. Amar, nahi, ya, istifham, tamanni dan nida. Sekarang akan kita lihat satu persatu. Mulai dari amar dulu. Ammal amru fahuwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Pengertian ini hafalkan. Ini dipakai di usul fikih juga nanti. Amar pengertiannya adalah talabul fi'il, meminta fi'il, mengharapkan terjadinya suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la, ya, dari sisi isti'la. Isti'la itu dari atas ke bawah. Ya, seorang anak ya, ketika dia mengatakan ya, berikan saya uang kepada bapaknya, ini bukan istilah namanya, bukan amr namanya, karena tidak ada istilah di situ, karena dari bawah ke atas. Anak nggak bisa merintah bapaknya meskipun menggunakan kata kerja perintah. Jadi maksudnya itu ad-du'a namanya. Dia ada mengatakan ya Allah ampunilah, ampunilah kan kata kerja perintah. Apakah wajib Allah mengampuni antum? Antum memerintah Allah semua antum? Kan nggak begitu.
Berarti maksudnya ya. Jadi kapan amr itu dikatakan amr? Kalau permintaan itu asalnya dari atas ke bawah. Jelas? Dari atas ke bawah itu namanya isti'la. Dari bawah ke atas namanya doa. Kiri ke kanan ini namanya iltimas. Ya, yang sejajar maksudnya. Nanti kan kita lihat masing-masing. Baik. Amal amr fahuwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Al muradu bil fi'il fi qawlihi talabul fi'il laisa al fi'l al muqabil lil qaul. Meminta fi'il itu bukan meminta fi'il yang artinya perbuatan, bukan. Bisa juga perkataan kan. Karena katakan ke Ahmad, Ahmad ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Ini fi'il masuk apa tidak dalam penyebutan fi'il? Masuk. Jelas maksudnya ya. Meskipun bentuknya adalah qaul. Ya, jadi fi'il di sini bukan maksudnya lawan dari al-qaul, bukan. Perkataan dan perbuatan, bukan yang itu maksudnya. Ya, semua jenis apa yang antum lakukan. Ya, ketika antum berbicara itu kan hakikatnya sedang berbuat, ya kan? Ya, berbuat perbuatan yang namanya berbicara. Berbuat suatu perbuatan dengan mulut, mengeluarkan suara dengan mulut. Ya, itu namanya berbicara. Jadi intinya semua itu adalah fi'il, gitu. Walakin al-muradu bihi talabu ijadi syai'. Ijad itu yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Saya kata ajada yujidu ijadan, nah, di mana ja'alahu maujudan. Menjadikan dia maujud. Yang tadinya dia ma'dum, tidak ada. Baik. Li'annahu qad yakunul matlubu qaulan. Jadi ijadus syai', meminta untuk sesuatu itu agar menjadi ada. Ya, sesuatu itu yang kita minta itu bisa berbentuk qaul juga. Sebagaimana perkataan Nabi kepada pamannya Abu Thalib, "Ai ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ya, jadi qul itu fi'il amr kan? Qul itu fi'il amr. Ya, fi'il berarti. Jadi masuk ke situ juga. Wa qul fi'lu amrin wal matlubu qaul. Baik. Idzan makna talabul fi'il ay talabu ijadi syai'. Mana dari talabul fi'il adalah talab ijadi syai' sawa'an kana fi'lan au qaulan. Entah berbentuk perbuatan ataupun perkataan. Hatta law qulta masalan utruk hadza fa utruk fi'il amr ma'annahu yutlabu bihi tarku syai'. Bagaimana sekarang kalau kita mengatakan utruk? Apa di utruk? Tinggalkanlah. Ini fi'il amr atau nahi ini? Fi'il amr atau nahi ini? Amar apa nahi masuknya ini? Amar mananya nahi, ya. Ini masuk tetap ke amr. Jadi kalau antum mengatakan ini nahi, berarti antum terkecoh dengan memahami bahwasanya patokannya kepada ke kata makna dari utruknya. Bukan. Tidak kita lihat ke makna. Lihat kepada fungsinya. Utruk itu adalah untuk ijadus syai', mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Apa maksudnya mengadakan sesuatu yang tidak ada? Ya. Ahmad lagi makan. Ya. Dan yang kita inginkan dari Ahmad adalah agar dia berhenti makan. Berhenti makan ini kan belum ada pada diri Ahmad. Apa maksudnya? Maka agar Ahmad mengadakan sesuatu itu, yaitu berhenti makan itu, ya, butuhlah kita datangkan fi'il amr, utruk di situ. Apa maksudnya? Utruk atau am ya Ahmad. Nah, jadi tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, itu namanya amr, berarti fi'il amr dia berarti. Jelas ya? Baik. Ya, jadi dalam i'rab nahwu saja kan Anda mengatakan utruk itu fi'lu amrin, itu kan.
mabniyun 'ala sukun, begitu. Baik. Begitu juga kata kufa, ya, kafa yakufu kufa, sama dengan utruk, ya. Fi'il amr juga dia. Ini namanya sigoh nahi, akan tapi kita namakan amr di sini. Ya, karena nahi itu hanya punya satu sigoh saja. Ya. Nahi itu hanya punya satu sigoh, la taqra. Ya, la taqra. Ada la an-nahiyah, ada fi'il mudhari' majzum. Nah, itu namanya sigoh nahi. Apa maksudnya? Selain itu bukan nahi namanya, utruk, walaupun maknanya sama dengan la tazhab, misalkan. Ya. La taqra sama utruk maknanya sama apa tidak? Sama. Ya. Tapi utruk fi'il amr namanya. La tazhab atau la taqra itu nahi. Kenapa? Karena nahi itu punya satu sigoh doang. Paham mana satu sigoh? Ya. Bentukan. Ya. Ya, akan ada pembahasan nahi sendiri nanti. Baik. Faidan al-muradu bil fi'il huna talabul fi'li. Ay talabu ijadi syai'in lam yakun hasilan sawa'un kana qaulan aw fi'lan hatta law kana tarkan. Tark itu juga masuk fi'il hitungannya. Ya, tark meninggalkan itu perbuatan juga, perbuatan meninggalkan. Wa huna yahsunu an yuqal huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la bi sigatin makhsusah. Nah, maka pengertian yang tepat, yang paling bagus, paling aman kata Syekh di sini adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la bi sigatin makhsusah. Tambahkan kata sigoh makhsusah. Fa kharaja bi qaulina talabu ma laysa bi talab. Wa kharaja bi qaulina talabil fi'li talabut tark. Wa bi qaulina ala wajhil isti'la kharaja al-iltimas wa du'a. Iltimas itu yang tadi ya, dari kiri ke kanan itu. Antum kepada teman antum misalkan. Anak kepada sama anak. Ya, itu namanya al-iltimas. Fama kana ala ghairi wajhil isti'la kal iltimas wa du'a fa hadha talabun la ala wajhil isti'la fala yakunu amran. Berarti dinamakan amr. Fa anta matalan idza qulta ya rabbi ighfirli fa hadha talabu fi'lin wa huwa maghfirah. Lakin la ala wajhil isti'la. Id ma min insanin yash'ur bi nafsi annahu musta'lin 'ala Allah. Enggak mungkin ada manusia merasa dirinya lebih baik, betul lebih tinggi dari Allah. Lakin law qulta li waladika ijlis fa hadha talabu fi'lin ala wajhil isti'la wa hadha wadih. An yaqul al-qa'id lil jun ittajihu ila al-makanil fulani fa hadha talabu fi'lin ala wajhil isti'la. Ya, kalau ada jenderal perang berkata kepada pasukannya, itu namanya amr. Ya, ada guru berkata kepada muridnya, itu namanya amr. Ya, tapi kalau ada ya, seorang hamba ya, berdoa kepada Allah, itu doa namanya bukan amr, meskipun dia menggunakan fi'il amr. Ya. Jadi kalau antum mengatakan Rabbi gfirli, ighfir, antum i'rabnya ighfir ya, fi'lu amrin ya, ala makna ad-du'a ya, fi'lu amrin ala makna ad-du'a mabniun ala sukun dan seterusnya. Baik. Wa idza qala az-zamilu li zamilihi a'tini qalamak. Ada seorang teman kelas mengatakan kepada teman yang lain di kelas tersebut, atini qalamak. Wal hadza ala wajhil isti'la, la az-zamil la yasta'li ala az-zamil lakinnahu yaltamis minhu dhalik wa laysa ala wajhil isti'la. Ini namanya al-iltimas. Jelas bedanya ya, ad-du'a, al-iltimas sama al-amr. Al-amr tadi atas ke bawah ya, doa dari bawah ke atas, iltimas dari samping. Faidan al-amr huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la wa qaluhu ala wajhil isti'la lam yakul badalan minhu talabul fi'li minal 'ali ila nazil kama qalahu ba'dul balaghiyin li'anna al-amira qad yakunu dunan nazil walakinahu yash'ur bi annahu fawqahu wa illam yakun fil haqiqah 'ala minhu. Ya, jadi ada juga pengertian al-amr di kitab-kitab yang lain, talabul fi'li minal 'ali ila nazil, dari yang tinggi kepada yang rendah. Ini kan mana istilah juga sebenarnya. Mana istilah juga, tapi lebih tepat penggunaan ala wajhil istilah yang kita pakai tadi daripada istilah al-ali dan nazil. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ya dia apa namanya merasa dirinya tinggi padahal dia rendah gitu. Berarti ya, misalkan di dalam suatu organisasi ya, dia bukan ketua tapi dia perintah-perintah si ketua. Nah, seperti ini bukan amr kita namakan. Maka tidak tepat pengertian seperti ini.
Taib. Fal nafsarid an 'abdan minal ariqai tahakkama fi sayyidihi kan yakuna qad infarada bihi fil barri aw al-ara'i matalan wa qala al-'abdu hayya ihtib lana hakadha yaqul al-'abdu li sayyid fa hadha fi'lu amrin fa'ihu ma'ala la syakka anna sayyida ala lakin al-'abda al-an sya'ara bi annahu ala falidzalika yu'addu hadha tawjihu minhu amran ma anna manzilatahu duna manzilati sayyidihi bila syak. Baik, misalkan kita katakan contoh kenapa pengertian talabul fi'li minal ali ilan nazil itu tidak tepat. Ya. Ada seorang hamba misalkan budak gitu ya. Ya. Misalkan mereka berada di tempat suatu daerah begitu. Ya, kemudian dia mengatakan ihtib lana, hakadha yaqulul abdul sayyid. Dia mengatakan ihtib lana, ya. Carikan kita kayu bakar misalkan. Ya, ini perintah apa bukan ini? Perintah. Ya. Contoh yang lain misalkan, ya. Jadi kata ihtib wa illa hattabtu rijlaik fa hada idzan istila wa laysa ulwan. Nah, jadi kalau dalam beberapa kondisi atau beberapa kasus begitu, terkadang budak itu lebih tinggi derajatnya daripada tuannya. Gimana maksudnya? Misalkan mereka tersesat di hutan gitu, ya. Tersesat di hutan, ya. Yang lebih paham cara bertahan hidup itu budak apa tuan biasanya? Budak, ya. Maka misalkan si budak ini, ya, mengatakan kepada tuannya, ya, makan ini, jangan makan yang ini. Perintah apa istilah bukan di situ? Istilah, jelas maksudnya? Ya. Jadi secara kedudukan yang lebih tinggi kan kedudukan tuan. Tapi dalam kondisi ini sekarang, budak ini lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena dia lebih paham cara bertahan hidup. Paham maksudnya? Nah, gitu dia. Ya. Seorang presiden katakanlah, siapa yang lebih tinggi kedudukannya daripada presiden di suatu negara ya? Konteksnya di negara. Tidak ada. Tapi ketika dia sakit, dia patuh kepada perintah dokter. Ya kan? Dia atau perintah tukang cukur misalkan. Tukang cukur bilang miring sedikit, miring. Ya, dia pegang-pegang bahkan kepalanya. Ya. Nah, ini istilah bukan ini? Istilah dalam kondisi tersebut. Paham ya? Ya, padahal secara struktural ya, lebih tinggi derajatnya presiden. Wa qalu Fir'aun li Haman. Perkataan Fir'aun kepada Haman. Haman ini siapa? Siapa? Apa? Pernah dengar nggak kisah Fir'aun sama Haman? Haman itu arsiteknya, ya. Arsiteknya Firaun. Orang yang cerdas dalam membangun. Jadi bangunan besar punya Firaun itu arsiteknya Haman ya. Jadi Firaun mengatakan kepada Haman, ibni li sarhan, bangunkan saya istana yang besar. Ya. Fa ibni hadza ala wajil isti'la bahwa aidan alin fawqahu fil martabah. Ini ala wajil isti'la di sini. Jadi fal muhim annana naqul ala wajil isti'la la ala wajil ulu. Bamatalan law anna insanan aliyan qala li syakhsin dunahu fil martabah ifal kada wa kada wa hiya la yashur bi annahu alamin fa hadha laysa amran li'annahu lam yush'ir nafsahu bi annahu alamin wa in kana syakhsul akhar yara annahu alamin fa yash'uru bil ulu lakin al kalam yusannafu ala hasabil amir nafsihi. Ya. Kalau seorang misalkan dia derajatnya lebih tinggi, dia merintahkan kepada orang suatu perintah, tapi dia nggak pernah merasa dirinya lebih tinggi daripada orang tersebut. Apa maksudnya? Maka ini bukan dinamakan amar. Yang seperti ini tidak dinamakan al-amr. Ya, karena patokan itu adalah kepada yang memberikan perintah. Jadi kalau memberikan perintah merasa adanya isti'la di situ, maka amr lah itu berarti. Berarti ya. Kalau Anda misalkan menganggap diri Anda tidak lebih baik daripada Zulfadli, ya, menganggap bahkan mungkin Anda menganggap diri Anda lebih rendah levelnya dari Zul, kemudian Anda perintah Zul untuk melakukan sesuatu, ya, maka perintah itu tidak bersifat wajib dia. Ya, binisbah ilaina, ya. Kalau dilihat dari Anda yang mengucapkan perintah tadi. Ya, karena tidak ada paksaan di situ. Nanti maksudnya, ya, ketika misalkan seorang bapak mengatakan kepada anaknya, ijtahid fid dirasah, sungguh-sungguh belajar. Ya. Apa yang diharapkan oleh si bapak tadi? Agar anaknya bersungguh-sungguh. Ya. Maka
sangat dia mengharapkan, berarti kan, ya, si bapak sangat mengharapkan anaknya untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Tapi kalau teman sekelas yang ngomong kepada teman yang lain, kepada si anak tadi misalkan, dia ngomong, ya sungguh-sungguh belajarnya, ya kira-kira sih yang mana yang lebih mengharapkan anak tadi itu sungguh-sungguh, teman sekelasnya atau bapaknya? Bapaknya. Maksudnya ya, inilah maksud dari istilah itu. Jadi dia lebih mengharapkan untuk terjadinya perbuatan itu dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan iltimas. Ya. Kalau doa sama dengan al-amr. Kemudian walil amri arba'u siyagin. Nah, kita masuk sekarang ke sigotu al-amr. Baik. Atau ini insyaallah kita ambil di kesempatan selanjutnya ya. Al-amr itu punya empat sigo. Ini ada fi'il amr dan seterusnya nanti. Ya, ada isim fi'il amr, al-mudhari al-maqrun bilamil amr dan seterusnya. Isim fi'il amr. Nah, kita bahas ini mirip pembahasan usul fikih. Ya, di usul fikih juga antum akan ketemu ini nanti. Tapi di sini dari tinjauan al-balaghah. Tapi ilahuna nakhtatim insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.